Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Siti Masrofin dengan nomor induk mahasiswa 25010910767. Saya mahasiswa PPG PAI Transformasi tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada bidang studi Pendidikan Agama Islam. Hari ini, tanggal 12 Oktober 2025, praktek mengajar ini saya laksanakan di SMA Negeri 1 Paiton, Kabupaten Probolinggo. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan topik pembahasan munafik dan keras hati tak akan pernah maju di kelas 12 Biosains 1. Demikian pengenalan saya, mohon arahan, masukan dan evaluasi dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu an ata'allama tahban wa jihadan lillahi ta'ala. Oke, saya absensi dulu. Ahmad Yusuf Mansur, Ahmad Afifuddin, Afifatul, Bayu Rahmat Ilahi, Desa. Oke. Hari ini masuk semua ya, Nana? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, masih ingat dengan materi pertemuan kemarin tentang apa, Nana? Oke, tentang munafik. Sekarang pengen gimana? Oke, munafik dan keras hati. Sekarang Bu Guru pengen menanyakan pada kalian, apa pengertian munafik itu? Oke, silakan Anis. Munafik adalah istilah bagi orang-orang yang menampakkan kebaikan ataupun keimanan luar, namun sebenarnya menyimpan keburukan dan yang jahat dan kebohongan. Oke, berarti kalau istilah zaman sekarang munafik itu adalah orang yang suka bermuka dua. Oke, sekarang ada yang masih hafal hadis tentang orang-orang munafik? Oke, silakan Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqu salatu idza hadatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Oke, sekarang ciri-ciri orang munafik. Masih ingat? Oke, silakan Ima. Pertama, berdusta ketika berbicara. Oke, terus? Yang kedua, mengingkari janji. Yang ketiga, ketika ia diberi kepercayaan, ia berkhianat. Oke, betul. Jadi ciri-ciri orang munafik itu adalah ketika berkata dia berdusta. Yang kedua, ketika dia dipercaya dia berkhianat. Dan ketika tidak dikasih amanah dia selalu mengingkarinya. Oke, selanjutnya Bu Guru pengen memberikan kata untuk kalian. Ketika saya berbicara tentang kemajuan dan kesuksesan, apa yang terbenak dalam otak kalian? Ada yang belum dapat? Oke? Mungkin definisi kesuksesan menurut orang-orang berbeda ya Bu ya. Tapi Iya. menurut paradigma saya, kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi kesuksesan itu adalah milik orang yang mau berusaha, orang yang mau belajar, dan orang yang tidak pantang menyerah meskipun gagal berkali-kali. Oke. Dan juga musuh terbesar dari kesuksesan itu bukan kegagalan, tetapi dari ketakutan kita sendiri. So, don't be afraid guys. Dan juga jika kita takut gagal, maka jangan pernah berani bermimpi.
Dan juga banyak tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Jika sekiranya teman-teman merasa gagal dalam menggapai mimpi tersebut, jangan khawatir, masih banyak mimpi-mimpi lain yang bisa kita ciptakan. Dan jangan lupa senantiasa berusaha dan terus berdoa, guys. Oke, sip, tepuk tangan. Oke, ada pendapat lain? Oke, silakan. Menurut saya teman-teman itu suatu pergerakan yang menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Terus? Gitu aja? Oke, berarti ketika orang itu pengen sukses, orang itu pengen maju, berarti harus memiliki akhlak yang bagaimana, anak-anak? Baik. Memiliki akhlak yang baik. Orang yang akhlaknya baik, pasti orang itu akan menjadi orang yang sukses, akan maju menjadi orang-orang yang akan akhlak yang akan semakin bagus. Oke, selanjutnya Bu Guru pengen menampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menganalisis hikmah menghindari sifat munafik keras hati berdasarkan maknanya sendiri. Yang kedua, menghubungkan kaitan antara sifat munafik dan keras hati dengan ketertinggalan umat atau kemunduran diri dengan logis. Yang ketiga, merumuskan upaya-upaya preventif dan kuratif untuk menghindari perilaku munafik dan keras hati dalam kehidupan sehari-hari dengan kreatif. Oke, untuk selanjutnya Bu Guru pengen mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati minggu kemarin. Masih ingat apa itu? Oke, salah satunya adalah kita harus memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda pekerjaan yang sudah kita bisa kerjakan hari ini. Di sini masih ada yang suka menunda pekerjaan atau tidak? Masih. Ayo, kalau ada PR hari ini dikerjakan hari ini. Jangan sampai PR itu dibawa ke sekolah lagi. Oke, selanjutnya Bu Guru akan membagi kelompok kalian. Silahkan membuat kelompok sesuai dengan yang sudah kita buat minggu kemarin. Silahkan dari sekarang. Kelompok 1, 2, 3 depan, 4, 5, 6 di belakang. Tak beri balik ada. Siapa yang di sini? Kamu kelompok berapa? Tidak bisa. Ayo dah. Kelompok 1, ayo cepat. Pastikan semuanya sudah dapat tempat duduk masing-masing. Oke? Sudah siap? Bu Guru akan membagikan LKPD kepada kalian. Silahkan dibuka HP-nya, Bu Guru akan kirim LKPD-nya. Oke, sudah? Sebelum mengerjakan LKPD, silahkan ditonton video berikut ini. Silahkan dicatat poin-poin penting yang ada dalam video ini. Silakan diperhatikan.
Oke, sudah cukup? Bagaimana videonya tadi? Menarik apa tidak? Menarik. Oke, sekarang silahkan LKPD-nya dibuka lagi. Silahkan dikerjakan. Kalian bisa buka buku paketnya untuk membantu mengerjakan atau bisa nyari di internet. Silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang mau bertanya atau kesulitan terkait diskusinya? Kelompok 3. Gimana? Bagaimana cara mengobati orang itu yang sudah keras hati, yang susah dikasih tahu? Jadi kalian harus menunjukkan upaya upayanya bagaimana ya. Jadi nanti bisa dijelaskan bagaimana upaya-upayanya. Ya. Oke, terus ini dibagi kelompok. Bagiannya siapa yang perempuan? Ada berapa kelompok di sini? Ada 5 kelompok. Yang pemeran utamanya siapa? Dan materi yang disampaikan sudah siap ya? Oke, siap. Oke, sudah cukup diskusinya ya? Oke, sekarang kita lanjutkan presentasi. Jadi Bu Guru harap nanti ketika ada yang presentasi kalian bisa menanggapi atau bertanya terkait dengan materi yang akan disampaikan di depan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya panggil pertama untuk kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Kemarin siapa yang ngomong? Spidonya di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang munafik, keras hati, dan kemunduran diri. Baik, saya akan menjelaskan bagian konsep utama yang berisi 3 hal penting. Yang pertama adalah munafik. Munafik adalah orang yang beriman tapi sering menyembunyikan keburukan. Yang kedua adalah keras hati, yaitu hati yang tertutup dari kebenaran sehingga sulit menerima nasihat dan cenderung menolak kebaikan. Yang ketiga adalah kemunduran diri, kondisi di mana ketika kualitas seseorang menurun baik secara iman, akhlak maupun hubungan sosial. Misalnya hidupnya terasa hampa, imannya menurun, dan hubungan dengan orang lain itu rusak. Ada juga hubungan-hubungan yang terkait dengan 3 poin tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada hubungan antara munafik dan keras hati. Munafik adalah seseorang yang menampakkan sifat baiknya dan menyembunyikan niat buruknya. Orang munafik ini juga memiliki 3 tanda, yaitu yang pertama ada jika orang itu berbicara, ia berbohong, jika orang itu berjanji, ia akan mengingkari, dan yang ketiga, jika orang itu diberikan amanat, dia itu mengkhianati. Nah, untuk keras hati. Dan keras hati ini adalah orang yang sulit menerima kebenaran. Hubungannya dengan munafik adalah ketika orang itu berbohong atau mengkhianati atau mengingkari janji, itu akan menutup hatinya sehingga hatinya itu menjadi keras. Seperti itu. Yang kedua, jadi orang yang keras hati itu akan Zafiki hadap ke sini. Senyum. Jadi orang yang keras hati itu akan menjadikan dirinya tertinggal oleh teman-temannya. Oke, sip.
Baik, untuk yang ketiga yaitu munafik dan kemunduran diri. Di sini munafik itu seperti orang yang berpura-pura beriman, istilahnya seperti orang yang bermuka dua. Sedangkan kemunduran diri di sini adalah orang yang sudah tidak dipercaya lagi oleh orang lain, karena di sini orang tersebut memiliki sifat munafik. Sifat munafik itu kan sudah berbohonglah kepada orang lain. Makanya munafik itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan kemunduran diri, yaitu orang yang sudah berbohong kepada orang lain itu akan sulit dipercaya lagi untuk menerima seperti amanat, itu sudah pasti sulit dipercaya lagi oleh orang lain dan juga dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Dari presentasi yang kelompok kami sampaikan, ada yang mau bertanya atau mau ditanggapi? Oke, silahkan dari kelompok. Oke. Mungkin sedikit menanggapi tentang sifat munafik. Apakah ketika kita mempunyai sifat munafik, apakah kita akan dijauhi oleh teman-teman sekitar kita? Apakah itu benar? Iya betul, karena orang munafik itu sudah berbohong kepada teman-temannya ataupun kepada orang lain, itu sudah berbohong, dan di situ dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Karena itu munafik kan sudah berbohong dan dijauhi sama teman-temannya, itu sudah termasuk di kemunduran diri. Jadi itu ada hubungannya antara munafik dengan kemunduran diri. Iya, dipahami? Bisa dipahami? Mungkin ada kelompok lain lagi yang mau bertanya. Oke, silahkan. Di bukunya. Berikan penjelasan dan contoh konfliknya, contoh dari hilangnya keberkahan hidup Ketika orang itu munafik. ya. Katanya kan tadi kan orang munafik itu kehilangan keberkahan hidup. Contoh nyatanya. Mungkin dijelasin dulu. Oke, yang ditanyakan kan hilangnya keberkahan hidup seperti apa? Contohnya juga kan? Ya, seperti hilangnya keberkahan hidup itu karena gini, orang yang sudah memiliki sifat munafik, keras hati ataupun kemunduran diri, itu akan memiliki dampak hilangnya keberkahan hidup. Karena orang munafik itu sudah berbohong kepada orang lain. Yang pertama, lalu yang keras hati itu juga dia tidak bisa menerima pendapat yang baik dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu kemunduran diri, yaitu mereka tuh sudah sulit dipercaya, sehingga tiga sifat yang ada kaitannya ini yaitu sudah tidak berkah lagi hidupnya, sudah tidak tenang. Mereka sudah tidak ditemani oleh teman-temannya, sudah tidak bisa menerima hal-hal baik dari orang lain, dan juga dia sudah bermuka dua. Iya. Oke. Terima kasih. Bisa dipahami? Ya bisa. Oke, mungkin sudah ada mungkin lagi. Dicukupkan dulu, ganti kelompok lain. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan semuanya. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang menghindari sifat munafik dan keras hati. Saya sebagai moderator dan Saya Dian Prasetyo sebagai pemateri 1. Saya Hiarafi Manfaat ini sebagai pemateri kedua. Saya Laura Putri Amalagesani sebagai notulen. Oke, di sini langsung saja kita jelaskan bagaimana cara menghindari sifat munafik dan keras hati. Oke. Yang pertama, hikmah menghindari sifat munafik. Nah, sebelum itu kita lanjut kita belajar terlebih dahulu tentang definisi nifak. Nifak adalah sikap yang tidak konsisten dalam iman.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yaitu mereka sering berbohong dan tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, bahaya sifat munafik. Bahayanya sifat munafik yaitu sifat ini dapat mengakibatkan siksa di akhirat. Selanjutnya tentang ciri-ciri keras hati. Yang pertama, lalai mengingat Allah. Yang kedua, tidak bergerak oleh nasihat. Yang ketiga, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Yang keempat, enggan bersedekah kepada sesama. Yang kelima, meremehkan dan menghina orang lain. Yang keenam, menutup hati terhadap kebenaran. Yang ketujuh, sulit menerima kritik dan saran. Yang terakhir, takut kehilangan harta dan pangkatnya. Nah, selanjutnya yaitu menghindari sifat munafik. Yang pertama, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan adalah kunci untuk menghindari sifat munafik dan keras hati. Selanjutnya ada strategi melembutkan hati. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, perbanyak zikir dan istighfar, lalu membaca dan merenungi Al-Quran, dan yang terakhir bergaul dengan orang-orang soleh. Poin yang kedua di sini, bersedekah secara rutin, menghadiri majelis ilmu bersama, dan memohon petunjuk dan hidayah. Oke, itu tadi penjelasan tentang gimana sih cara menghindari sifat munafik dan keras hati. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Yang sudah disampaikan. Siap. Apabila ada seorang teman di kelas ada yang berbohong kepada gurunya, bagaimana sikap Anda terhadap hal tersebut? Oke, izin menjawab. Ini posisinya saya sebagai salah satu teman dari yang pembohong tadi. Mungkin kalau dari saya sendiri menasehati sih ya, lain kali janganlah berbohong, karena kan itu salah satu sifat dari munafik. Dan juga ada yang ingin menambahkan? Dia ingin menambahkan. Ya. Nah, sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan tadi. Nah, mungkin ketika teman tersebut sudah keras hati dan tidak dapat menerima nasihat dari kita, mungkin langkah selanjutnya kita mendoakan teman tersebut supaya mendapat hidayah dari Allah dan dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, apakah sudah cukup jawaban dari kelompok kami? Siap, silakan. Doanya seperti apa? Cara mendoakan supaya dapat hidayah gitu. Oh, jadi ketika mendoakan teman yang berbohong tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Seperti itu. Dan juga jangan lupa sebut namanya, kasih di beliau Al-Fatihah gitu ya biar sadar gitu ya. Dan juga semoga Allah melapangkan hatinya. Semoga, dan gini guys, mungkin orang dari pembohong ya, orang bohong gitu kan ya, atau orang yang munafik itu mungkin kurang kasih sayang mungkin ya. Dan juga mungkin kurang kasih sayang juga dan kurang perhatian atau mungkin seperti itu, kita bisa mendoakan, sebut namanya, jangan lupa kasih Al-Fatihah gitu ya. Semoga Allah melapangkan dadanya. Semoga beliau ini bersyukurlah atas nikmat yang Allah kasih agar tidak iri kepada nikmat orang lain gitu kan, seperti itu. Apakah sudah cukup jawaban dari kami? Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 6 tentang hikmah menghindari sifat munafik dan keras hati. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan bisa masuk ke dalam hati-hati teman-teman sekalian, yang ya semoga bermanfaat lah apa yang sudah kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan untuk kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Jangan lupa setiap kelompok lain silahkan bisa menanggapi atau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Silahkan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
mempraktekkan atau bermain peran mengenai materi munafik yang sudah dijelaskan dari tadi. Baik, Materinya bisa- apa? Materinya apa? Materinya munafik dan keras hati. Bisa langsung kita mulai. Kamu ada uang gak, Hil? Ini mau buat beli. Maaf Wan, aku lagi gak bisa minjemnya. Masa gak ada cuma 50, Hil? Gak ada, uang aku ya Lihat, Hil. Masa Rohil tadi aku bikin uang gak dikasih? Masa cuma 50 gak dikasih? Wan, kamu kok tega banget ngomongin aku di belakang? Kalau nggak percaya, tanya aja langsung. Jangan ngomong di belakang. Kedua, keras hati berbahaya. Kalau kita tidak mau menjelaskan, menerima dan lain betul jangan teman dari satu kejadian ingat Allah yang suka orang maaf dan sabar, jangan keras hati. Kalau kita terbiasa gosip, nanti orang lain tidak akan percaya kepada kita. Ayo kalau teman belajar bantu. Kalau butuh bantuan, coba terbuka ke banyak teman, dan kalau menolak sampaikan dengan bijak dan biar nggak salah paham. Belum. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan serta pesan moral dari peran yang sudah kelompok kami peragakan. Yang pertama, keras hati membuat kita sulit menerima alasan atau nasihat dari orang lain. Yang kedua, gosip hanya menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ketiga, saling memahami kondisi teman akan menjaga persahabatan. Dan yang terakhir, hati yang lembut tercermin dari sabar, jujur, dan mau memaafkan. Sebelum Bu Guru mengakhiri pelajaran, kalian hari ini presentasinya sudah sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ada yang bermain peran, ada yang menjelaskan menggunakan PPT, ada yang menggunakan peta konsep juga yang sudah ditulis di depan barusan. Jadi sebelum Bu Guru mengakhiri pelajaran, saya pengen merefleksi dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan ditulis, siapkan buku tulisnya. Apa yang kalian dapatkan dalam materi hari ini? Yang pertama, apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Dan yang kedua, Imam menulis, Aris menulis. Dan yang kedua, apa yang kalian inginkan pada pembelajaran minggu depan? Oke ya, sudah ya. Apa yang kalian pelajari hari ini dan apa yang kalian inginkan pada pembelajaran minggu depan? Mungkin ada yang mau menyampaikan secara lisan? Oke, silahkan Sandrina. Hal baru yang saya pelajari pada hari ini yaitu tentang ciri-ciri orang munafik dan juga keras hati. Terus cara menghindari dari sifat munafik dan juga keras hati seperti apa. Kemudian apa yang ingin kamu inginkan pada pembelajaran minggu depan? Mungkin perwakilan saja dari saya, dari teman-teman semuanya. Metode pembelajarannya mungkin lebih asik lagi, Bu. Jangan boring gitu kan ya. Mungkin interaksinya lebih ditingkatkan lagi karena saya merasa pada canggung semuanya gitu kan ya. Kurang menikmati dan enjoy terhadap pembelajaran kali ini. Gitu. Oke, berarti pembelajaran hari ini masih kurang lebih enjoy lagi lah gitu untuk metode pembelajaran minggu depan seperti itu. Oke, sudah cukup. Siap, Terima terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.